Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut dan memanfaatkan nikmat tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kita tahu bahwasanya hakikat penciptaan kita di dunia ini adalah untuk menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk tunduknya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan pelaksanaan ibadah tersebut diharapkan bahwa kita menjadi orang-orang yang kemudian secara penuh menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala, menghapus kesyirikan-kesyirikan yang ada di dalam diri kita, menghilangkan segala macam sifat ketakaburan kita sebagai manusia. Karena terkadang kita sendiri yang mempertuhankan akal dan pikiran kita. Tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengagungkan jabatan kita. Tidak sedikit di antara kita yang mengagungkan kepemilikan harta yang kita punya saat ini. Semua itu harus kita basmi. Semua itu harus kita singkirkan. Dan semua itu harus benar-benar kita yakini bahwa itu adalah titipan semata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang beriman, kenapa kita perlu mengistiqomahkan ibadah? Pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan ibadah kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap mulia meskipun kita berbuat maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah turun jadi raja di raja meskipun kita tidak sholat. Akan tetapi pelaksanaan ibadah yang perlu kita istiqomahkan tersebut itu pada hakikatnya adalah akan dikembalikan kepada kita. Istiqomah adalah merupakan ikhtiar untuk menuju ma'rifatullah. Dengan beristiqomah kita beribadah, dengan setiap hari kita mengucapkan sholawat, dengan setiap hari kita sholat, dengan setiap hari kita menyisihkan sebagian rizki yang kita miliki untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit tapi istiqomah pada dasarnya itu merupakan ikhtiar kita untuk lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segalanya kepada kita, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap nafas kita ini menjadi nafas yang betul-betul kita fikirkan setiap tarikan dan setiap hembusan nafasnya. Karena tidak mungkin kita dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tanpa memikirkan setiap hari, tanpa memikirkan setiap detik akan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, hadirin yang berbahagia, istiqomah di dalam beribadah tentu kita lakukan demi tercapainya suatu akhir hidup yang benar-benar husnul khotimah. Husnul khotimah perlu diupayakan. Husnul khotimah harus senantiasa kita usahakan. Dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara istiqomah, maka pada hakikatnya diri kita sedang mengikhtiarkan diri agar kehidupan akhir tersebut menjadi akhir kehidupan yang benar-benar manis ketika kita berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tidak mungkin seseorang dapat mencapai istiqomah tersebut, tidak mungkin seseorang dapat mencapai husnul khotimah tersebut kecuali dengan kita betul-betul meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara kita untuk meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan melaksanakan perintah-perintah ibadah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu upayakan di dalam diri kita untuk menghindari sifat malas. Jangan sampai diri kita bahkan sampai tega atau sampai sanggup untuk meninggalkan satu amalan ibadah yang telah diwajibkan kepada kita.
Mengapa demikian? Karena ketika kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh akan rusak jiwa kita. Jiwa kita akan menjadi jiwa-jiwa yang resah. Jiwa kita akan menjadi jiwa-jiwa yang tidak memiliki pedoman dalam kehidupan. Jiwa kita akan mati, akan kering, akan hampa, dan juga jiwa kita mungkin tidak akan pernah menemukan Tuhan yang hakiki. Kemudian, manakala kita sudah sering meninggalkan ibadah, maka bahayanya bagi kita adalah dicabutnya nikmat rizki yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali harta kita banyak, akan tetapi harta tersebut tidak dapat mengantarkan kita untuk menjadi lebih bersemangat dalam beribadah. Barangkali jabatan kita tinggi, akan tetapi jabatan tersebut barangkali hanya akan menjadi jabatan yang terus-menerus dihinggapi hawa nafsu, sehingga kita tidak pernah merasa puas. Bahkan kita cenderung takut dengan kehilangan jabatan tersebut. Kita tidak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita takut dengan kehidupan-kehidupan yang pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menggenggamnya. Jemaah rahimakumullah, kemudian bahaya terakhir, manakala kita meninggalkan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, adalah hilangnya iman di dalam diri kita. Maka itulah suatu kecelakaan yang sungguh besar manakala iman sudah dicabut dari diri seseorang. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyeru kepada kita untuk senantiasa mengasah diri kita, mengasah jiwa kita, agar kita tidak bermalas-malas dalam beribadah. Bagaimana caranya? Rasul sendiri senantiasa mengistiqomahkan sebuah doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Salah satu hal yang sering diminta oleh baginda Nabi di setiap pagi dan sore adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dilindungi dari sifat-sifat malas dalam menjalankan ibadah. Karena kemalasan tersebut adalah sumber bencana bagi kita. Kemalasan dalam beribadah adalah pintu dari masuknya setan, pintu di mana akal kita, nafsu kita akan ditunggangi oleh setan. Sehingga apa? Sehingga kita akan dijerumuskan ke jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kemudian tidak lupa pula senantiasalah untuk memperbanyak mengingat kematian. Mengingat kematian adalah bagian dari upaya kita agar kita terhindar dari malas untuk beribadah. Bagaimana mungkin kita akan malas beribadah manakala kita tahu bahwa esok kita akan mati? Insya Allah tidak akan ada orang yang malas beribadah manakala dirinya tahu bahwa esok nikmatnya akan dicabut, matanya akan dibutakan, mulutnya akan dibisukan, kakinya akan dipincangkan dengan sebuah tragedi kecelakaan yang mungkin akan menimpa dirinya. Bagaimana mungkin mereka akan malas beribadah manakala dirinya mengetahui bahwasanya dirinya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang su'ul khotimah. Oleh karenanya, mengingat kematian, mengingat akhir kehidupan, mengingat keinginan cita-cita kehidupan yang ingin dihusnul khotimahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu upaya pula untuk kita bisa mengistiqomahkan dan menghindarkan diri kita dari malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.